Tantangan penuh hina itu berubah jadi janji seumur hidup. Aku, Leli, gadis lumpuh yang pahit, meremehkan Gunawan, si penjaga makam. Tapi di tangan pria miskin itu, bukan hanya kakiku yang bangkit. Rahasia kelam keluargaku pun terkuak, dan cinta yang tak pernah kuminta lahir dari puing-puing keputusasaanku. Hari-hari Gunawan dimulai dengan bunyi azan subuh yang sayup-sayup sampai ke gubuknya. Kabut pagi masih menyelimuti kawasan perbukitan yang di lerengnya bersemayam ratusan nisan. Udara selalu lembab dan beraroma tanah basah serta aroma menyengat bunga Kamboja yang gugur. Disinilah Gunawan tinggal, di sebuah gubuk kayu reot yang sebenarnya adalah pos penjaga makam. Pekerjaan turun-temurun dari almarhum pamannya yang kini dia emban. Penjaga makam, begitu orang-orang menyebutnya, seringkali dengan nada sedikit merendahkan. Tapi bagi Gunawan, ini adalah rumah dan sumber penghidupan. Dia merawat makam dengan telaten, membersihkan rumput liar, mengisi vas bunga dengan air, dan sesekali menerima sedekah dari keluarga yang berziarah. Dari bukit makam, pemandangan di bawahnya seperti dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, kampung padat dengan rumah-rumah semi permanen. Di sisi lain, membentang luas kompleks perumahan mewah, taman sejahtera, dengan pagar putih tinggi, rumah-rumah bergaya minimalis, dan taman-taman tertata rapi. Dunia itulah yang menjadi sumber nafkah kedua Gunawan. Setelah menyelesaikan tugasnya di makam, dia akan berjalan kaki menuruni bukit, mengenakan kaos lusuh terbaiknya dan celana jeans yang sudah pudar, menuju pintu samping kompleks. Di Taman Sejahtera, Gunawan adalah si Gundul, panggilan yang diberikan karena potongan rambutnya yang selalu cepak. Dia bekerja serabutan, membantu kebun di beberapa rumah, membersihkan selokan, menyapu daun kering yang bertebaran di jalanan paving block, atau sesekali mengangkut barang berat. Para penghuni, sebagian besar pejabat dan pengusaha, memandangnya dengan sebelah mata. Sebuah kebutuhan yang harus ada, tapi tak perlu dianggap. Anak-anak muda kompleks sering mengejeknya, melemparkan kulit permen, atau berpura-pura memanggilnya untuk bekerja lalu menertawakannya. Dasar kere! Cepat sana, sapu itu daun. Bapak Gewe bayar iuran buat apa? Teriak Riko, anak pengusaha kontraktor, suatu siang. Gunawan hanya menunduk, menyapu lebih cepat. Dia sudah kebal. Hatinya pekat, tapi air mukanya tetap datar. Hidup telah mengajarkannya bahwa melawan hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia punya mimpi sederhana, menabung cukup uang untuk memperbaiki gubuknya. Mungkin suatu hari bisa menyewa kamar kos di kampung bawah. Mimpi yang terasa sangat jauh. Di antara semua rumah mewah itu, ada satu yang selalu menarik perhatian Gunawan. Sebuah villa bergaya modern dengan dinding kaca besar, terletak di ujung paling sunyi, menghadap ke bukit makam. Yang menarik bukanlah arsitekturnya, melainkan penghuni tetap di beranda lantai dasar. Seorang gadis muda, selalu duduk di kursi roda. Gunawan pertama kali melihatnya beberapa bulan lalu. Dari kejauhan, dia seperti patung yang hidup. Rambut hitam panjang terurai, seringkali tidak tertata. Wajahnya pucat, tapi masih terlihat sisa-sisa kecantikan yang memudar. Matanya, meski dari jarak puluhan meter, terasa kosong. Menatap ke arah bukit, atau lebih tepatnya, menembus bukit itu. Gunawan tidak tahu namanya. Dia hanya memanggilnya, dia, dalam hati. Kadang, saat menyapu daun di seberang pagar rumah itu, dia bisa melihat lebih jelas. Gadis itu terkadang memegang buku tapi tidak pernah membacanya. Terkadang, terdengar suara teriakan dari dalam rumah, lalu pengasuhnya, seorang wanita paruh-baya berwajah lelah, akan keluar dan membawanya masuk. Suasana di villa itu selalu muram, berbeda dengan rumah-rumah lain yang sesekali ramai oleh suara pesta atau anak-anak bermain. Suatu sore, saat Gunawan sedang membersihkan gutter di rumah tetangga villa tersebut, dia mendengar suara dari dalam pagar. Aku benci ini. Aku benci semua. Suara perempuan muda, parau, penuh kepedihan. Lalu, suara wanita paruh-baya yang membujuk. Sabarlah, Non Leli. Ayah sebentar lagi pulang. Leli. Jadi itu namanya. Gunawan mengingatnya. Pertemuan pertama mereka yang hampir bersentuhan terjadi di taman umum kecil di tengah kompleks. Hari itu, Gunawan mendapat tugas menyapu area taman. Matahari cukup terik. Dia melihat Leli, didorong oleh pengasuhnya, Bu Mira, begitu panggilannya, duduk di bawah gazebo. Wajah Leli tampak lebih pucat dari biasanya, bibirnya mengatup kencang. Tiba-tiba, 3 anak kecil, mungkin tetangga sekitar, mendekat. Mereka bukan anak nakal kompleks, tapi anak-anak polos yang penasaran. Lihat, ada orang lumpuh, bisik salah satunya,
Cukup keras. Dia gak bisa jalan ya? Tanya yang lain. Mau lihat rodanya? Anak ketiga mendekat, ingin menyentuh roda kursi. Leli menatap mereka dengan mata membelalak, campuran antara kemarahan dan rasa malu yang luar biasa. Bu Mira berusaha menghalau. Anak-anak, jangan ganggu Nonya. Tapi anak-anak itu justru semakin penasaran. Salah satu mulai membuat gerakan menggelepar menirukan orang lumpuh. Leli terdiam, tapi tangannya menggenggam lengannya sendiri sampai keputihan. Gunawan, dari kejauhan, merasa dadanya sesak. Dia mengenal tatapan itu. Tatapan orang yang terjebak, tak berdaya, dan dihinakan. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan mendekat dengan sapu di tangannya. Dek, suara Gunawan kasar karena jarang digunakan. Mainnya di sebelah sana. Banyak kupu-kupu. Dia tidak menatap anak-anak itu dengan ancaman, hanya dengan ekspresi datar. Anak-anak, yang mengenalinya sebagai si gundul, yang aneh, langsung merasa takut dan berlarian. Bu Mira menghela napas lega. Terima kasih, Gan. Tapi Leli justru menatap Gunawan. Tatapannya tajam, menusuk. Bukan terima kasih, tapi kebencian murni. Seolah Gunawan telah menyaksikan aib terbesarnya. Siapa suruh ikut campur? Suara Leli dingin, memotong udara. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang sepertimu. Pergi. Gunawan terpana. Dia hanya bisa membungkuk sedikit, lalu kembali ke tempat penyapuannya. Di balik dinginnya kata-kata Leli, dia menangkap sesuatu yang lain, rasa sakit yang sangat dalam, lebih dalam dari penghinaan yang biasa dia terima. Saat dia melirik ke gazebo, dia melihat Leli menunduk, bahunya agak bergetar. Bu Mira membelai pundaknya pelan. Sepanjang sisa hari itu, kata-kata Leli terus terngiang. Orang sepertimu. Ya, orang seperti dia. Si miskin, si penjaga makam, si pekerja kasar. Tapi yang lebih membekas adalah keputusasaan di balik mata Leli. Keputusasaan yang berbeda dengan kesedihan biasa. Itu adalah keputusasaan orang yang sudah kehilangan segala sesuatu, bahkan harapan untuk diperlakukan sebagai manusia. Malamnya, di gubuknya yang gelap hanya diterangi lampu minyak, Gunawan duduk di ambang pintu. Dari bukit ini, dia bisa melihat lampu-lampu di kompleks Taman Sejahtera, termasuk lampu remang-remang di Villa Leli. Pikirannya tertuju pada gadis di kursi roda itu. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia seputus itu? Dan mengapa, di tengah semua kekurangan dan kehinaan yang dia terima hari itu, justru wajah Leli yang membuat hatinya tidak karuan? Dia tidak tahu. Dia hanya merasa, di balik pagar tinggi dan kekayaan yang melimpah, gadis itu mungkin lebih terpenjara darinya. Setidaknya, dia masih bisa berjalan. Masih bisa merasakan angin di bukit. Masih memiliki kebebasan, meskipun itu kebebasan seorang miskin. Pertemuan singkat di taman itu adalah benih. Benih yang tanpa disadari oleh keduanya, telah tertanam di tanah paling gersang sekalipun. Dan seperti rumput liar yang bandel, ia akan tumbuh, menerobos celah-celah beton keputusasaan, menuju sebuah pertemuan lain yang akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan di mana kata-kata penghinaan akan meluncur, tantangan akan dilemparkan, dan sebuah janji yang mustahil akan mengikat dua dunia yang berbeda dalam sebuah ikatan tak terduga. Tapi untuk malam itu, Gunawan hanya diam. Menatap bintang-bintang yang sama-sama mungkin sedang ditatap oleh Leli dari berandanya. Dua manusia, terpisah oleh pagar, kelas sosial, dan takdir, namun terhubung oleh sebuah kesepian yang sama-sama tak terucapkan. Dunia di balik pagar itu, bagi Gunawan, mulai terasa tidak lagi sekadar pemandangan. Ia mulai memiliki wajah, nama, dan sebuah misteri yang perlahan-lahan menariknya masuk. Dia menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam gubuk. Esok hari, ada pekerjaan membersihkan kolam di sebuah rumah besar. Dia perlu istirahat. Tidak ada yang istimewa tentang hari ini, pikirnya. Hanya hari lain yang berlalu. Dia sama sekali tidak siap untuk badai yang akan datang ke dalam hidupnya yang tenang dan penuh kepasrahan itu. Badai bernama Leli, dengan segala amukan, kepedihan, dan rahasianya yang kelam. 2 minggu setelah insiden di taman, kesempatan yang tidak pernah diduga Gunawan datang menghampiri. Manajer kompleks, Pak Joko, mencari dia di gubuknya. Gan, ada kerjaan spesial nih di Villa Anggrek. Yang punya mau bersihin kolam koi sama potong ranting pohon yang kelewat panjang di dekat beranda. Bayaran double. Mau? Tanya Pak Joko, matanya menerawang ke arah villa megah itu. Villa Anggrek. Itu rumah Leli. Jantung Gunawan berdebar tanpa alasan yang jelas.
Mungkin karena ingatannya pada tatapan penuh kebencian gadis itu. Tapi uang double adalah godaan yang terlalu besar untuk ditolak. Mau, Pak, jawabnya singkat. Keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, Gunawan sudah berdiri di depan pagar besi hitam Villa Anggrek. Dia sudah memakai baju yang paling bersih, kaos abu-abu lusuh tapi tanpa noda, dan celana kerja yang sudah disetrika seadanya. Bu Mira yang membukakan pagar. Wajahnya ramah namun terlihat lelah. Masuk, Gan. Kolamnya di belakang, dekat beranda. Hati-hati ya, Non sedang di beranda. Jangan ganggu, pesan Bu Mira, suaranya rendah. Gunawan mengangguk patuh. Dia membawa peralatan sederhana, jaring, sikat, dan gunting ranting. Saat melangkah ke halaman belakang, matanya langsung tertuju pada sosok di beranda. Leli duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun rumah berwarna lavender yang longgar. Matanya tertuju pada permukaan kolam yang keruh, tetapi sekali lagi, tatapannya kosong. Seolah dia melihat sesuatu yang jauh di balik air hijau itu. Gunawan bekerja dengan kepala tertunduk, berusaha seminim mungkin menarik perhatian. Dia mulai dengan menguras sebagian air kolam, menyikat lumut, dan membersihkan filter. Sesekali, dari sudut matanya, dia mencuri pandang. Leli tidak bergerak. Dia seperti patung yang ditinggalkan di tengah panggung kosong. Pekerjaan hampir selesai ketika terdengar suara dari dalam rumah. Suara laki-laki berat, berbicara di telepon dengan nada agak tinggi. Tidak, dokumen itu harus selesai hari ini. Saya tidak peduli. Leli menegukkan kepalanya sedikit. Ekspresi netralnya berubah menjadi tegang. Suara itu, pikir Gunawan, pasti ayahnya. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan tegap, berkemeja putih lengan panjang dengan rambut yang sudah memutih di pelipis, muncul di pintu beranda. Dia mengakhiri teleponnya dan mendekati Leli. Leli, sayang, bagaimana perasaanmu pagi ini? Tanyanya, namun ada suaranya datar, seperti rutinitas yang harus dijalani. Biasa saja, yah, jawab Leli, tidak menoleh. Pria itu, Pak Hans. Gunawan mendengar Bu Mira memanggilnya, kemudian melihat ke arah Gunawan. Alisnya berkerut. Siapa itu? Yang disuruh bersihkan kolam dan potong ranting. Pak, jawab Bu Mira cepat. Pak Hans mengangguk singkat, lalu kembali memperhatikan Leli. Dokter Satria akan datang besok. Dia bawa metode terapi baru. Sudah berapa metode baru yang kita coba, yah? Kata Leli, suaranya tiba-tiba penuh kepahitan. Semuanya percuma. Aku tetap duduk di kursi ini. Aku lelah. Aku lelah dengan semua ini. Suaranya meninggi, dan untuk pertama kalinya Gunawan melihat emosi yang meledak dari gadis itu. Leli, jangan mulai lagi, desis Pak Hans, suaranya tegang. Aku ingin sendiri, teriak Leli tiba-tiba. Dengan gerakan spontan penuh frustrasi, dia memutar kursi rodanya sendiri dengan kasar, bermaksud masuk ke dalam rumah melalui pintu geser yang terbuka. Namun, roda depan kursi itu tersangkut pada permadani tipis di ambang pintu. Leli, teriak Pak Hans. Tapi sudah terlambat. Kursi roda itu terhuyung ke depan. Leli terjatuh dari kursinya dengan suara gebuk yang keras. Tubuhnya yang ringkas terpelanting ke lantai marmer beranda. Dia tidak menjerit, hanya terdengar desahan napas yang tersedak. Gunawan, yang berada paling dekat, bereaksi tanpa berpikir. Dia menjatuhkan jaring di tangannya dan berlari ke beranda. Melihat seorang wanita terjatuh, nalurinya untuk menolong mengalahkan segala protokol. Dia berlutut di samping Leli. Jangan sentuh aku, erang Leli, mencoba mendorongnya dengan tangan yang lemah. Air mata sudah menggenang di matanya, campuran rasa sakit fisik dan malu yang luar biasa. Tapi Gunawan melihat sesuatu yang lain. Posisi jatuhnya aneh. Kaki Leli terpelintir, dan dia sama sekali tidak berusaha untuk menggerakkannya. Seolah dia tidak merasakannya, atau terbiasa dengan ketidakberdayaan itu. Saya coba bantu Anda duduk, Non, kata Gunawan, suaranya lebih lembut dari biasanya. Dengan sangat hati-hati, dia menyelipkan tangannya di bawah punggung Leli, berusaha mengangkatnya. Tubuh Leli ringan, terlalu ringan. Dan dia begitu kaku, seperti boneka kayu. Apa yang kamu lakukan? Jauhkan tanganmu darinya, teriak Pak Hans, tiba-tiba mendekat dengan wajah merah padam. Kemarahan yang tidak sepenuhnya ditujukan pada Gunawan, tapi pada situasi yang menyakitkan ini. Gunawan menghentikan gerakannya, tapi dia sudah berhasil membuat Leli setengah terduduk, bersandar pada lengannya. Di jarak yang sangat dekat ini, dia bisa melihat detail wajah Leli.
Pori-porinya, bulu mata yang basah, dan mata coklatnya yang penuh dengan badai emosi, malu, marah, dan sebuah keputusasaan yang begitu dalam hingga membuat Gunawan sesak. Leli menatapnya. Tatapan itu menusuk. Rasa malu karena dihadapkan pada ketidakberdayanya di depan seorang asing. Lebih parah lagi, seorang lelaki miskin yang dia anggap rendah, bercampur dengan amarah yang meluap. Kamu pikir kamu pahlawan? Desis Leli, suaranya bergetar. Kamu lihat aku jatuh dan kamu pikir kamu bisa datang seperti malaikat penyelamat? Kamu bisa apa? Kamu cuma orang miskin yang menyapu daun. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Setiap kata seperti cambuk. Pak Hans terlihat ingin berkata sesuatu, tapi sepertinya terlalu terbebani oleh rasa bersalah dan frustrasi sendiri. Gunawan diam. Dia tidak melepaskan pegangan pada Leli, membiarkan kata-kata itu menghujam. Di matanya, yang tertangkap oleh Leli, bukanlah kemarahan atau sakit hati, melainkan sesuatu yang lebih mengganggu, pengertian. Seolah dia mengerti dari mana amukan itu berasal. Melihat ketenangan Gunawan, amarah Leli justru memuncak. Rasanya seperti meninjak karung pasir. Frustrasi hidupnya yang tak berujung, ketidakberdayanya, semua rasa sakit itu butuh sasaran. Dan lelaki miskin di depannya ini adalah sasaran yang paling mudah, paling aman, untuk dilukai. Dengan suara yang keras, lantang, penuh dengan segala kepahitan yang terpendam selama bertahun-tahun, Leli meneriakkan tantangannya. Bukan hanya pada Gunawan, tapi pada takdir, pada ayahnya, pada dunianya yang runtuh. Kamu ingin menolong? Kamu ingin jadi pahlawan? Teriaknya, air mata mengalir deras. Kalau kamu bisa sembuhkan aku, kalau kamu bisa membuatku berdiri dan berjalan lagi, aku akan jadi istrimu. Percayalah, aku tidak akan mengingkari janji itu di depan ayahku. Suasana mendadak beku. Angin sepau-sepau seolah berhenti berhembus. Bunyi air mancur di kolam yang baru dibersihkan Gunawan terdengar sangat keras. Pak Hans terkesiap, wajahnya pucat. Leli, jangan bicara sembarangan. Tapi Leli tidak peduli. Dia menatap Gunawan dengan tatapan menantang, penuh kebencian dan keputusasaan. Tantangan itu bukanlah sebuah harapan. Itu adalah ledakan kemarahan, sebuah pernyataan mustahil yang dimaksudkan untuk mengakhiri segala belas kasihan, segala interaksi, untuk selamanya. Dia yakin pria miskin ini akan kabur ketakutan, atau tertawa mengejek, dan dia akan bisa tenggelam kembali dalam keputusasannya sendiri. Gunawan masih berlutut. Wajahnya yang biasa-biasa saja, dengan mata yang seringkali disalahartikan sebagai kosong itu, perlahan-lahan berubah. Ada sesuatu yang bergolak di dalamnya. Penghinaan tadi? Ya, itu menyakitkan. Tapi lebih dari itu, yang dia dengar adalah teriakan minta tolong dari seorang yang tenggelam. Tantangan itu, meski penuh hina, adalah satu-satunya hal yang tersisa dari harga diri Leli yang remuk. Dia melihat ke arah Pak Hans, lalu kembali menatap Leli. Suaranya keluar, tenang tapi jelas, mengikat dirinya pada sebuah takdir yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan sebelumnya. Baik, kata Gunawan, satu kata sederhana yang mengguncang dasar langit mereka bertiga. Saya terima tantangan Non. Leli terpana. Matanya membelalak, tidak percaya. Apa? Saya akan mencoba menyembuhkan Non, ucap Gunawan perlahan, dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mungkin dari ingatannya tentang ibunya yang sakit dulu, yang selalu berkata, coba saja dulu. Mungkin dari keinginan membuktikan bahwa dia, si penjaga makam, bisa melakukan sesuatu yang berarti. Atau mungkin, hanya karena dia tidak tahan melihat cahaya terakhir dalam mata Leli padam sepenuhnya. Pak Hans, setelah tertegun sejenak, tiba-tiba tertawa getir. Kamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bukan dokter. Kamu bahkan tidak sekolah yang layak. Gunawan berdiri perlahan, sekarang menatap Pak Hans. Saya tidak punya ilmu tinggi, Pak. Tapi saya punya tangan yang bisa bekerja, dan saya tidak takut mencoba. Non Leli sudah memberi syarat. Saya hanya menerimanya. Jika Pak tidak mengizinkan, saya tidak akan memaksa. Ada jeda panjang. Pak Hans memandangi anak perempuannya yang masih terduduk di lantai. Wajahnya basah oleh air mata, tatapan kosong penuh keheranan. Dia melihat kelelahan dan keputusasaan yang bertahun-tahun. Dia sudah mencoba segalanya. Dokter terbaik di dalam dan luar negeri, terapi alternatif, obat-obatan mahal. Semua gagal. Mungkin, hanya mungkin, keputusasaan total ini membutuhkan pendekatan yang sama totalnya. Seorang pemuda miskin dengan keyakinan bodoh. Dengan suara lelah,
hampir berbisik. Pak Hans berkata, "Baiklah. 1 bulan. Kamu boleh datang, mencoba metode apapun yang kamu pikir bisa membantu. Tapi tidak ada jaminan bayaran, dan kamu harus tetap melakukan pekerjaanmu yang lain." Dan Lely, dia menatap putrinya, "Kamu yang mengatakannya di depan saya. Janji adalah janji." Lely menatap ayahnya, lalu menatap Gunawan. Rasa malu dan marahnya perlahan tenggelam digantikan oleh rasa tidak percaya yang dalam. Apa yang baru saja terjadi? Apakah lelaki miskin dan bodoh ini sungguh-sungguh? Apakah ayahnya benar-benar mengizinkan? Gunawan membungkuk hormat kepada Pak Hans, lalu perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati, sekali lagi membantu Lely untuk kembali duduk di kursi rodanya. Kali ini, Lely tidak melawan. Dia membiarkan Gunawan mengangkatnya, tubuhnya masih kaku tapi tanpa perlawanan. Saat dia kembali duduk, matanya tidak pernah lepas dari wajah Gunawan. "Saya akan mulai besok, Non," kata Gunawan dengan nada yang sama datarnya, seperti baru saja menyetujui untuk memperbaiki pagar yang rusak, bukan menerima tantangan untuk mengubah hidup seseorang. Dia mengambil peralatannya, memberi hormat lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Villa Anggrek. Langkahnya mantap, padahal di dalam dadanya, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Dia baru saja menjual dirinya ke dalam sebuah mimpi yang mustahil. Tapi entah mengapa, untuk pertama kali dalam hidupnya yang monoton, dia merasa ada tujuan. Sebuah tujuan gila, yang berawal dari penghinaan, tapi entah bagaimana terasa lebih mulia daripada sekadar menyapu daun. Di beranda, Lely masih terduduk diam. Tangannya memegang erat pegangan kursi roda. Tantangannya, yang dimaksudkan untuk mengusir dan melukai, justru telah memantul kembali dan mengurungnya dalam sebuah janji absurd. Dan pria miskin dengan mata tenang itu, dia tidak terlihat seperti orang gila. Dia terlihat, anehnya, sungguh-sungguh. "Ayah," bisik Lely, suaranya serak. "Apa yang baru saja aku lakukan?" Pak Hans menghela napas panjang, menatap ke arah Gunawan yang sudah menghilang di balik pagar. "Kita semua, sayang, baru saja melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Atau mungkin, sesuatu yang sangat berani." Matahari semakin tinggi, menyinari kolam koi yang airnya kini jernih. Tapi di Villa Anggrek, udara masih terasa berat, dipenuhi oleh gema sebuah tantangan yang akan mengubah segalanya. Perjalanan mustahil itu, dengan resmi, telah dimulai. Esok harinya, dengan perut berdebar-debar, Gunawan kembali ke Villa Anggrek. Kali ini, dia tidak membawa peralatan kebun, hanya sebuah tas kain usang berisi beberapa barang pribadi, sebotol minyak kayu putih warisan ibunya, sehelai handuk kecil, dan buku catatan bekas yang ia dapatkan dari sekolah tempat ia kadang membersihkan kelas. Bu Mira membukakan pintu dengan ekspresi campur aduk. "Dia sudah menunggumu di ruang terapi, Gan," bisiknya, menunjuk ke sebuah ruangan di sayap kiri rumah yang biasanya dikunci. Ruang terapi itu luas, berlantai kayu, dengan satu dinding penuh kaca menghadap taman. Ada beberapa alat terapi sederhana, bola besar, matras, dan bar besi paralel untuk latihan berdiri. Di tengah ruangan, Lely sudah duduk di kursi rodanya. Dia mengenakan trakwit warna abu-abu, wajahnya masih pucat, tetapi matanya menyala dengan tantangan yang dingin. "Jadi, penyembuh hebat sudah datang," sambutnya, sarkasme menetes dari setiap kata. "Mau mulai dengan mantra apa hari ini? Atau pijat urat ajaib?" Gunawan mengabaikan sindirannya. Dia meletakkan tasnya di lantai, lalu mendekat dengan tenang. "Selamat pagi, Non Lely. Boleh saya lihat kondisi Non terlebih dahulu?" Lely tertawa pendek, getir. "Lihat saja. Ini kaki saya yang sudah mati selama 3 tahun. Dengan gerakan kasar, ia menyingsingkan celana trakwitnya hingga ke lutut, memperlihatkan kedua kakinya yang pucat dan sedikit mengecil karena tidak digunakan. Tidak ada luka fisik yang terlihat. Itu hanya sepasang kaki yang tampak normal, namun seolah tak memiliki nyawa. Gunawan berlutut. Dia tidak menyentuh, hanya mengamati dengan cermat. "Bisa saya tanya, Non, persisnya seperti apa rasanya? Sama sekali tidak bisa digerakkan? Atau ada rasa seperti kesemutan, atau sakit?" Lely terkejut dengan pertanyaan yang spesifik dan serius itu. Dia menduga Gunawan akan langsung mengolesi minyak atau mencoba memijat dengan kikuk. "Tidak bisa digerakkan. Seperti, bukan bagian dari tubuh saya. Kadang ada rasa kebas, seperti tertusuk jarum, tapi itu jarang." Gunawan mengangguk, lalu membuka buku catatannya. Dengan pensil pendek, ia menulis dengan lambat, "Hari 1. Kedua kaki tampak normal,
Tidak ada otot yang mengerut parah. Masih ada sensasi kebas. Melihatnya mencatat, Leli merasa semakin kesal. Apa gunanya mencatat? Kamu pikir kamu dokter? Saya mencatat agar saya ingat, jawab Gunawan sederhana. Sekarang, sebelum latihan, apa Non mau bercerita tentang hari terakhir Non bisa berjalan? Atau kejadian sebelum lumpuh? Pertanyaan itu seperti tamparan. Wajah Leli berubah drastis, dari sinis menjadi tertutup rapat. Matanya membelalak, penuh dengan peringatan. Tidak ada yang perlu diceritakan. Saya terjatuh. Titik. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika metodemu adalah mengorek-ngorek masa lalu, lebih baik kamu pergi sekarang. Reaksi yang begitu keras membuat Gunawan yakin bahwa kuncinya justru ada di sana. Tapi dia tahu tidak bisa memaksa. Baik, Non. Mari kita mulai dengan yang sederhana. Hari pertama itu adalah sebuah bencana. Gunawan, dengan pengetahuan terapi fisik yang nol, hanya mengandalkan naluri dan pengamatannya terhadap terapis lain yang pernah ia lihat di televisi bekas milik warung kopi. Dia mencoba memijat lembut kaki Leli. Sentuhannya kikuk, tidak terarah. Kamu sedang mengusap, bukan memijat, gerutu Leli, menahan geli. Dia mencoba membantu Leli menggerakkan pergelangan kaki secara pasif. Leli hanya diam, membiarkan Gunawan mengangkat kakinya yang lemas seperti boneka kain. Suasana canggung dan tegang. Tidak ada percakapan, hanya instruksi singkat Gunawan dan gerutuan Leli. Di akhir sesi 2 jam, Gunawan berkeringat lebih banyak dari Leli. Dia merasa bodoh dan tidak berguna. Leli, di sisi lain, tampak puas karena penyembuhnya gagal total. Sudah puas? Tanyanya dengan nada mengejek. Melihat sendiri kan, tidak ada yang bisa dilakukan. Gunawan membersihkan peluhnya. Besok kita coba lagi, Non. Dengan cara yang berbeda. Sia-sia. Tapi Gunawan datang lagi keesokan harinya. Dan hari berikutnya. Dan hari berikutnya lagi. Minggu pertama berlalu dengan pola yang hampir sama. Gunawan mencoba berbagai ide sederhana. Kompres hangat, latihan menggerakkan sendi, pijatan ringan. Semuanya berdasarkan akal sehat dan pengamatan, bukan ilmu. Leli tetap sinis, sering mengolok, dan menolak bekerja sama sepenuhnya. Namun, tanpa disadari, sebuah rutinitas terbentuk. Jam 9 pagi, Gunawan akan datang. Mereka akan menghabiskan 2 jam di ruang terapi yang sunyi, dengan Bu Mira sesekali mengintip dari balik pintu. Perubahan kecil mulai terjadi di minggu kedua. Saat Gunawan terlalu bersemangat mencoba meregangkan otot betis Leli dan tanpa sengaja menyebabkan kram ringan, Leli menjerit kesakitan. Bukan teriakan marah, tetapi jeritan murni karena sakit fisik. Insting Gunawan langsung bekerja. Dia dengan cepat mengendurkan tarikannya, lalu dengan tangan yang, untuk pertama kalinya, yakin, ia memijat area yang kram dengan tekanan yang tepat. Kram itu perlahan mereda. Leli terengah-engah, melihat ke arah Gunawan yang masih memegang kakinya dengan konsentrasi penuh. Bagaimana kamu tahu caranya? Ibu dulu sering kram. Saya yang selalu memijatnya, jawab Gunawan, singkat. Saat itu, untuk sesaat, tatapan sinis Leli menghilang, digantikan oleh sesuatu yang mirip penilaian ulang. Kejadian itu menjadi pembuka celah kecil. Leli mulai sedikit lebih kooperatif. Dia masih menggerutu, tetapi tidak lagi menolak secara aktif. Gunawan, di sisi lain, belajar dengan cepat. Dia mulai meminjam buku-buku fisioterapi dasar dari perpustakaan umum kecil di kota, dengan menyogok penjaganya dengan rokok. Dia membaca dengan susah payah, karena pendidikannya hanya sampai SMP, tetapi tekadnya membuatnya memahami intisarinya. Di pertengahan bulan, Gunawan memperkenalkan latihan baru. Hari ini, kita tidak akan sentuh kaki sama sekali, Non. Leli menyeringai. Akhirnya menyerah. Tidak, kita akan bermain game. Dari tasnya, Gunawan mengeluarkan sebuah papan catur kayu buatannya yang kasar, dengan bidak-bidak dari tutup botol yang diberi tanda. Saya dengar Non dulu jago catur. Leli terkejut. Itu adalah informasi dari masa lalunya yang hampir terlupakan. Siapa yang bilang? Bu Mira. Katanya, Non pernah juara di sekolah. Mata Leli berkaca-kaca sejenak. Lalu dia mengeraskan hatinya. Itu dulu. Sebelum segalanya berantakan. Sekarang juga bisa, ujar Gunawan, mendorong meja kecil mendekati kursi roda Leli. Saya tidak pandai. Ajari saya. Itu bukan terapi fisik.
Itu adalah terapi mental. Dan itu berhasil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Lely terlihat fokus pada sesuatu selain rasa sakit dan kemarahannya sendiri. Dia mengajari Gunawan langkah-langkah dasar, dan meskipun Gunawan selalu kalah dengan mudah, sesi itu berlangsung tanpa ketegangan, hampir normal. Di sela-sela permainan catur, percakapan kecil mulai mengalir. Tidak tentang penyakit, tapi tentang hal-hal remeh. Gunawan bercerita tentang aneka bunga di makam yang berbeda-beda. Lely, tanpa sadar, berbagi tentang buku-buku yang dulu disukainya. Suatu sore, saat mereka beristirahat usai latihan ringan menggerakkan lutut, Lely tiba-tiba bertanya, suaranya hampir seperti bisikan. Mengapa kamu terus datang, Gunawan? Tantangan saya itu hinaan. Kamu bisa mencari pekerjaan lain yang lebih menghasilkan. Gunawan memandangnya. Sinar matahari sore menyorot dari jendela, membuat rambut Lely berkilau. Karena janji, Non. Saya sudah bilang baik. Dan, dia ragu sejenak, karena saya melihat sesuatu di mata Non. Apa? Tanya Lely, waspada. Api, kata Gunawan polos. Non masih punya api marah yang besar. Orang yang benar-benar putus asa, matanya sudah padam seperti bara dingin. Mata Non masih panas. Itu artinya masih ada harapan. Pernyataan itu membuat Lely terdiam lama. Air mata menggenang lagi, tapi kali ini bukan air mata marah atau frustrasi. Itu adalah air mata karena dilihat, benar-benar dilihat, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Perlahan-lahan, dinding es mulai retak. Lely mulai memberitahu Gunawan hal-hal kecil, bahwa kakinya kadang terasa berat sebelum hujan, bahwa dia mimpi berjalan di pantai, bahwa musik klasik membuatnya lebih tenang. Gunawan mendengarkan dengan saksama, mencatat semuanya. Namun, di balik keakraban yang mulai tumbuh, misteri penyakit Lely semakin membingungkan Gunawan. Dari bacaan dan pengamatannya, kelumpuhan tanpa sebab fisik yang jelas, dengan otot yang tidak mengecil parah dan masih adanya sensasi kebas, mengarah pada sesuatu yang disebut psikogenik dalam bukunya. Tapi apa pemicunya? Lely sangat menolak membicarakan masa lalu. Petunjuk pertama datang dari arah yang tak terduga. Pak Hans. Suatu hari, dia mengamati sesi latihan dari balik pintu yang terbuka sedikit. Ekspresinya tidak lagi meremehkan, tetapi penuh dengan kecemasan yang dalam. Setelah Gunawan selesai, Pak Hans memanggilnya ke ruang kerjanya. Ruang kerja itu megah, penuh dengan buku dan piala. Pak Hans tidak duduk di belakang mejanya, tetapi berdiri di depan jendela, membelakangi Gunawan. Perkembangannya, tanyanya singkat. Sedikit, Pak. Non sudah lebih kooperatif. Otot kakinya masih lemas, tapi tidak kaku. Ada kemajuan di persendian, jawab Gunawan. Dia bicara tentang sesuatu? Tanya Pak Hans, berbalik. Matanya tajam, mencari. Tentang buku, musik, catur. Tidak tentang masa lalu. Pak Hans menghela napas lega, tapi lega yang terasa dipaksakan. Jaga agar tetap begitu, Gan. Jangan gali-gali hal yang tidak perlu. Fokus pada fisiknya saja. Penyakit Lely itu, penyakit fisik biasa. Kecelakaan yang menyedihkan. Sikap defensif itu justru semakin menguatkan kecurigaan Gunawan. Saat dia hendak pergi, matanya menangkap foto di rak buku. Foto lama keluarga, Pak Hans yang lebih muda, seorang wanita cantik yang mirip Lely, pastilah mendiang istrinya, dan Lely kecil yang sedang tersenyum lebar, berdiri di antara mereka. Tapi yang menarik perhatian Gunawan adalah latar foto, sebuah studio tari. Lely kecil mengenakan kostum balet. Non Lely dulu menari, tanya Gunawan tanpa berpikir. Wajah Pak Hans berubah pucat. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Jangan pernah menanyakan itu padanya. Dengarkan saya. Jangan. Suaranya hampir seperti teriakan. Gunawan mengangguk cepat, lalu keluar. Jantungnya berdebar kencang. Balet. Kecelakaan. Penolakan untuk membicarakan masa lalu. Potongan-potongan itu mulai membentuk gambaran yang tidak lengkap tetapi mengarah pada satu hal, trauma. Malam itu, di gubuknya, Gunawan merenung. Dia ingat kata-kata di buku fisioterapi, pada kasus kelumpuhan fungsional, penyembuhan fisik harus berjalan seiring dengan penyembuhan psikologis dari trauma pemicunya. Dia menghadapi jalan buntu. Lely menolak mengingat. Pak Hans melarang menyinggung. Tapi tanpa mengungkap dan mengatasi trauma itu, apakah latihan fisiknya akan sia-sia? Keesokan harinya, di ruang terapi, Lely tampak murung. Ayah bilang kamu melihat foto lama saya, katanya, tanpa pendahuluan.
Iya, Non. Maaf, tanpa izin. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, menatap Gunawan. Gunawan memilih kejujuran. Saya pikir Non Leli dulu pasti sangat ceria. Dan saya berpikir, kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai bisa melukai lebih dalam daripada cedera fisik. Leli menatapnya lama. Suasana hening. Kemudian, dengan suara yang sangat kecil, hampir tak terdengar, dia berkata, "Saya tidak terjatuh, Gunawan." Gunawan menahan napas. "Saya didorong." Dan dengan 3 kata itu, seluruh landasan, penyakit fisik biasa, yang ditegaskan Pak Hans runtuh. Perjalanan mustahil mereka tiba-tiba berbelok tajam, memasuki wilayah yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada sekadar melatih otot-otot yang lemas. Gunawan sekarang tidak hanya berusaha menyembuhkan seorang gadis lumpuh, tetapi juga membantunya menghadapi hantu dari masa lalu yang sengaja dikubur hidup-hidup. Dan dia tahu, mengungkap rahasia ini bisa menyakiti Leli lebih dalam, atau justru, membebaskannya. Dia melihat Leli, yang kini menggigit bibirnya, menahan isakan. Untuk pertama kalinya, dia bukan lagi Non Leli, yang sinis dan menyebalkan, tetapi seorang manusia yang terluka parah, yang baru saja memberikan kepercayaan pertama yang sangat rapuh. "Ceritakan pada saya," desis Gunawan, suaranya lembut namun mantap. "Ceritakan semuanya. Saya di sini untuk mendengarkan." Dan di ruang terapi yang terang benderang itu, di hadapan pria miskin yang hampir tidak dikenalinya, Leli akhirnya mulai membuka pintu yang terkunci rapat di dalam dirinya. Awal dari penyembuhan sejati, yang berdarah-darah dan penuh air mata, baru saja dimulai. Perjalanan mustahil itu tiba-tiba memiliki peta, meskipun peta itu mengarah ke labirin yang gelap dan menakutkan. "Saya didorong." 3 kata itu menggantung di udara ruang terapi, berat dan berbahaya. Setelah mengatakannya, Leli seolah kehabisan napas. Dia menunduk, kedua tangannya mencengkeram lengannya sendiri hingga keputihan, tubuhnya bergetar halus. Gunawan diam. Dia tidak mendesak. Tidak bertanya. Dia hanya tetap duduk di lantai di hadapannya, memberinya ruang dan waktu. Suara kicau burung dari taman luar terdengar begitu nyaring di keheningan itu. Dulu, Leli mulai lagi, suaranya serak, seolah melawan arus ingatan yang deras. "Saya sangat suka menari balet. Sejak umur 5 tahun. Itu adalah segalanya bagi saya. Ibu yang mendaftarkan saya, dan dia selalu datang ke setiap pertunjukan, duduk di barisan depan." Wajah Leli sedikit cerah saat mengenang ibunya, tapi segera kembali suram. Ayah tidak terlalu setuju. Dia bilang itu hanya hobi, tidak serius. Dia ingin saya fokus pada pelajaran, terutama matematika, agar bisa meneruskan bisnisnya. Tapi ibu selalu membela saya. Mereka sering bertengkar karena itu. Gunawan mengangguk pelan, mendorongnya untuk terus bercerita. 3 tahun lalu, ada audisi penting. Beasiswa untuk sekolah balet di luar negeri. Saya berlatih sangat keras. Ibu adalah pelatih dan pendukung terbesar saya. Ayah melarang. Dia bilang itu membuang-buang waktu. Pertengkaran mereka memuncak. Malam sebelum audisi, mereka bertengkar hebat di ruang keluarga. Saya mendengar dari kamar atas. Suara ibu yang biasanya lembut menjadi tinggi, marah. Suara ayah menggelegar. Leli menarik napas dalam, menutup matanya. Saya turun. Saya mencoba menenangkan mereka. Saya bilang pada ayah, "Ayah, ini impian saya. Izinkan saya mencoba." Air mata mulai menetes dari bawah kelopak matanya yang tertutup. Ayah memandang saya, wajahnya sangat marah, sangat kecewa. Dia berkata, "Kamu dan ibumu sama. Hanya memikirkan kesenangan, tidak memikirkan masa depan." Lalu dia menghardik ibu, "Lihat apa yang kau ajarkan padanya." Ibu membalas, membela saya. Suara mereka semakin keras. Ayah mengangkat tangannya. Leli berhenti, napasnya tersengal. Saya tidak tahu apakah ayah akan memukul atau tidak. Tapi saya langsung berlari, berdiri di antara mereka. Saya mendorong ayah, berusaha melindungi ibu. Tapi saya terpeleset, atau mungkin ayah secara refleks mendorong saya pergi. Dia membuka mata, penuh dengan rasa sakit yang masih segar. Saya terjatuh. Punggung saya menghantam ujung meja marmer dengan keras. Saya tidak langsung pingsan. Saya masih mendengar teriakan ibu, dan wajah ayah yang tiba-tiba penuh kengerian. Lalu, saya tidak bisa merasakan kaki saya. Sama sekali. Seperti mereka hilang.
Gunawan bisa merasakan sakit itu, seolah-olah dia ada di sana. Dia menahan keinginan untuk memeluk gadis itu. Saya dibawa ke rumah sakit. Diagnosanya cedera saraf tulang belakang karena trauma. Tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, tidak ada kerusakan struktural yang parah. Dokter bilang, secara medis, saya seharusnya masih bisa menggerakkan kaki, setidaknya sedikit. Tapi saya tidak bisa. Otak saya seolah memutuskan hubungan dengan kaki saya. Leli menghela napas getir. Ayah, karena rasa bersalah, membawa saya ke dokter-dokter terbaik. Tapi tidak ada yang berhasil. Ibu tidak pernah sama lagi. Dia menyalahkan ayah, menyalahkan diri sendiri. Setahun setelah kejadian, ibu sakit parah, dan dia meninggal. Dokter bilang itu kanker, tapi saya yakin, itu karena patah hati. Kini tangisnya pecah. Isakan yang terpendam bertahun-tahun keluar. Ayah berubah total setelah ibu meninggal. Dia menjadi sangat protektif, sangat ingin menebus kesalahan. Tapi dia juga melarang semua yang berhubungan dengan masa lalu. Semua foto balet, kostum, bahkan musik, disingkirkan. Dia ingin kita berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Bahwa lumpuh saya adalah kecelakaan biasa. Dan saya ikut saja. Karena setiap kali mengingatnya, sakitnya tak tertahankan. Lebih mudah berpura-pura kaki ini memang mati total. Cerita itu selesai. Leli terkuras, seperti boneka yang kehilangan benang. Gunawan akhirnya bergerak. Dia mengambil handuk kecil dari tasnya, membasuhnya dengan air hangat dari dispenser, lalu dengan hati-hati mengusap wajah Leli yang basah. Terima kasih sudah mempercayai saya, Non, katanya. Suaranya hangat dan tegas. Dan sekarang saya mengerti. Kaki Non tidak mati. Mereka hanya tertidur panjang. Karena rasa sakitnya terlalu besar untuk dibangunkan. Leli menatapnya, mencari-cari penghakiman atau belas kasihan yang berlebihan di mata Gunawan. Tapi yang dia temukan hanya pengertian dan tekad yang semakin kuat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Leli, lemah. Kita harus membangunkan mereka, jawab Gunawan. Tapi pertama-tama, kita harus menyembuhkan lukanya dulu. Lukanya di sini. Dia menunjuk ke hati Leli. Dan itu berarti, Non harus berdamai dengan apa yang terjadi. Dengan ayah, dengan ibu, dan dengan diri Non sendiri. Itu adalah tugas yang jauh lebih berat daripada sekadar latihan fisik. Sejak pengakuan itu, dinamika antara mereka berubah total. Sinisme Leli benar-benar hilang, digantikan oleh kelelahan yang mendalam namun juga kelegaan karena telah membagi beban. Hubungan mereka tidak lagi antara penyembuh dan pasien, tetapi menjadi dua sekutu yang berjuang melawan hantu yang sama. Gunawan mulai memasukkan elemen baru ke dalam terapi. Dia tidak lagi hanya fokus pada kaki. Dia membawa musik klasik lembut, bukan yang terlalu emosional, dan meminta Leli untuk membayangkan dirinya kembali menari, tapi kali ini dalam imajinasinya, dengan perasaan damai, bukan tekanan. Tutup mata, Non. Bayangkan ibu ada di sana, tersenyum. Dia tidak marah, tidak sedih. Dia hanya senang melihat Non menari dengan bahagia. Awalnya sulit. Leli sering menangis di tengah sesi. Tapi Gunawan selalu sabar, menunggu, lalu mengajaknya melanjutkan. Mereka juga mulai lebih banyak berbicara tentang kehidupan Gunawan. Leli yang selalu merasa hidupnya sengsara, terkejut mengetahui kisah Gunawan. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Kecelakaan bus. Saya tidak punya foto mereka, hanya ingatan samar tentang pelukan ibu, cerita Gunawan suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang setelah latihan. Saya dibesarkan oleh paman, penjaga makam sebelumnya. Dia kasar, tapi tidak jahat. Dia memberi saya makan dan tempat tinggal. Saya tidak pernah mengenyam SMA. Tapi dia mengajarkan satu hal, bahwa setiap kehidupan, bahkan setelah mati, layak dirawat dengan hormat. Makam bukan tempat menyeramkan. Itu taman kenangan. Leli mendengarkan, matanya berbinar. Kamu tidak pernah membencinya? Nasibmu. Gunawan tersenyum kecil, mata sore yang jingga menyinari wajahnya yang sederhana. Pernah. Tapi itu melelahkan. Suatu hari saya sadar, saya masih punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, dan hari esok yang bisa saya isi dengan sesuatu. Meski kecil. Saya memilih untuk merawat kenangan orang lain, karena saya tidak punya banyak kenangan sendiri untuk dirawat. Kata-kata itu menyentuh Leli sangat dalam. Dibandingkan dengan Gunawan,
yang kehilangan segalanya sejak kecil. Dia masih memiliki ayah, rumah, materi. Tapi Gunawan tidak tenggelam dalam kepahitan. Dia menemukan makna dalam kesederhanaannya. Pertukaran kisah ini membangun jembatan yang semakin kokoh. Leli mulai melihat Gunawan bukan lagi sebagai si miskin, tetapi sebagai manusia kuat dengan ketabahan yang luar biasa. Namun, bukan berarti jalan mereka mulus. Petunjuk bahwa ada orang ketiga yang berkepentingan agar Leli tetap lumpuh mulai muncul. Suatu hari, saat Gunawan datang lebih awal, dia melihat seorang pria muda berpakaian necis keluar dari villa, berbicara dengan Pak Hans di depan garasi dengan wajah serius. Pria itu sekitar usia Leli, tampan, tapi ada kesan licik di matanya. "Siapa itu?" tanya Gunawan pada Bu Mira di dapur. Bu Mira mencibir. "Itu Stefan, anak Pak Hans dari hubungan lain sebelum menikah dengan ibu non Leli." Suaranya rendah. Dia baru sering datang sejak ibu meninggal. Seperti lalat yang mencium bangkai. Dia pengen dapat bagian dari usaha Pak Hans. Dan kalau non Le sembuh, warisannya bisa berkurang. Motif. Gunawan memahami. Jika Leli sembuh dan kembali normal, perhatian dan warisan Pak Hans tentu akan lebih condong pada putri kandungnya yang sah, bukan pada anak di luar nikah. Kecurigaan Gunawan terbukti beberapa hari kemudian. Stefan, kebetulan, berkunjung saat sesi terapi berlangsung. Dia memasuki ruangan tanpa mengetuk. "Leli, sudah lama tidak bertemu. Dengar-dengar ada penyembuh ajaib di sini," katanya, sambil memandangi Gunawan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Stefan, keluar," kata Leli dingin. "Ah, jangan begitu. Aku kan kakakmu. Aku hanya ingin melihat perkembanganmu." Stefan mendekat, lalu tiba-tiba tersandung di atas matras, dan dengan sengaja menendang kaki Leli yang terbuka. Leli menjerit kesakitan. Bukan karena tendangannya keras, tapi karena sentuhan tak terduga itu memicu rasa panik dan trauma. Gunawan langsung melompat, berdiri di antara Leli dan Stefan. "Maaf, Tuan. Non Leli sedang dalam sesi. Mohon keluar." Stefan menyeringai. "Siapa kamu sampai bisa memberi perintah?" "Budak bayaran ayahku. Saya orang yang diizinkan Pak Hans untuk membantu non Leli. Dan Anda menyakiti dia," kata Gunawan, nadanya datar tapi berisi. Stefan melihat api kemarahan di mata Gunawan, dan untuk sesaat, dia ragu. Tapi dia cepat mendapatkan kembali sifat arogannya. "Hati-hati dengan ucapanmu. Kamu bisa hilang pekerjaanmu dengan mudah." Lalu dia pergi, tapi tidak sebelum melemparkan pandangan penuh ancaman pada Gunawan. Setelah dia pergi, Leli gemetar. "Dia membenciku. Sejak dulu. Ibu bilang, Stefan selalu iri karena ayah lebih memperhatikan aku. Dia punya alasan untuk tidak ingin non sembuh," gumam Gunawan. "Itu adalah ancaman nyata yang harus mereka hadapi." Konflik lain datang dari dalam, Pak Hans sendiri. Saat Gunawan secara halus menyinggung pentingnya Leli menghadapi trauma emosionalnya, mungkin dengan mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan ibunya, Pak Hans marah besar. "Tidak. Itu hanya akan menyakitinya. Kamu tidak mengerti apa-apa, Gunawan. Tugasmu hanya melatih fisiknya, bukan mengorek-ngorek luka lama," hardiknya. Gunawan berdiri tegak, tidak gentar. "Maaf, Pak. Tapi luka lama itu yang mengunci kaki non Leli. Sampai itu diobati, latihan fisik hanya akan berjalan di tempat." "Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa?" teriak Pak Hans. "Saya orang yang peduli pada kesembuhan non Leli," jawab Gunawan tenang. "Dan saya yakin ibu non Leli juga ingin putrinya sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati." Menyebut mendiang istrinya membuat Pak Hans terpana. Kemarahannya surut, digantikan oleh kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Dia terduduk di kursinya, menutupi wajah dengan tangannya. Kau tidak tahu betapa beratnya." "Saya tahu, Pak," kata Gunawan, lebih lembut. "Saya juga kehilangan orang tua. Tapi mengubur kenangan tidak membuat mereka hidup, atau membuat kita sembuh. Itu hanya mengawetkan rasa sakit." Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan jelas, tapi Pak Hans tidak lagi melarang secara keras. Dia hanya memperingatkan Gunawan untuk berhati-hati. Kembali ke ruang terapi, Gunawan menemukan Leli sedang memegang sesuatu. Sebuah foto lama yang dia ambil dari laci tersembunyi. Foto itu memperlihatkan dirinya dan ibunya, tersenyum lebar, dengan latar belakang panggung. "Ayah menyimpan ini.
Di laci rahasia mejanya. Saya tahu sejak dulu, bisik Lely. Dia juga sakit, Gan. Dia juga belum berdamai. Gunawan duduk di sebelahnya. Maka, mungkin, penyembuhan ini bukan hanya untuk Non, tapi untuk ayah juga. Bulan pertama hampir berakhir. Secara fisik, kemajuan masih kecil. Lely belum bisa menggerakkan kaki dengan sengaja. Tapi secara emosional, perubahan itu luar biasa. Lely sudah berhenti menangis setiap hari. Dia mulai tersenyum lebih sering, bahkan bercanda dengan Gunawan. Dia mulai membaca lagi, mendengarkan musik yang disukainya, dan bahkan meminta Bu Mira untuk mengeluarkan beberapa buku baletnya dari loteng. Suatu sore, saat Gunawan membantu Lely melakukan peregangan, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat dia menyentuh jari kaki Lely dan meminta, "Coba Non gerakan jempol kakinya." Coba bayangkan gerakan itu. Lely, dengan wajah berkerut penuh konsentrasi, melihat jempol kaki kanannya bergerak. Hanya sedikit. Hanya sekali. Tapi itu gerakan yang disengaja. Mereka berdua terdiam, memandangi jempol kaki itu seperti menyaksikan keajaiban. Saya melakukannya." Lely berbisis, "Tak percaya." "Ya," jawab Gunawan, suaranya serak karena haru. "Non melakukannya." Itu adalah kemenangan kecil. Sebuah cahaya di ujung terowongan yang sangat panjang dan gelap. Tapi itu cukup. Itu membuktikan bahwa kaki itu tidak mati. Mereka hanya tertidur. Malam itu, sebelum pulang, Lely memegang lengan Gunawan. "Gan, terima kasih. Tidak hanya untuk jempol kaki itu, tapi untuk mendengarkan. Untuk tidak menyerah." Gunawan tersenyum, senyum lebar yang jarang terlihat. "Janji adalah janji, Non. Kita baru saja mulai." Dia berjalan pulang dengan langkah ringan. Musuh mulai jelas, trauma masa lalu, rasa bersalah Pak Hans, dan ancaman dari Stefan yang serakah. Tapi sekutunya juga kuat, Lely yang kini bangkit dari keputusasaan, dan dirinya sendiri dengan tekad yang telah menemukan tujuan. Dinding kesendirian Lely telah retak. Dan melalui celah itulah, cahaya, dan kebenaran yang lebih gelap, akan masuk. Bab selanjutnya akan menguji retakan itu, apakah akan menjadi jalan keluar, atau justru membuat seluruh dinding itu runtuh menimpa mereka. Rahasia besar di balik penyakit Lely belum sepenuhnya terungkap. Dan Stefan, si anak haram yang haus warisan, tidak akan tinggal dia menyaksikan putri yang dibencinya mulai bangkit. Kemenangan kecil pergerakan jempol kaki itu seperti sihir. Selama 3 hari berikutnya, Lely berlatih dengan semangat membara, berkonsentrasi sekuat tenaga untuk mengulangi gerakan itu. Kadang berhasil, sering gagal. Tapi harapan, yang lama mati, kini bersemi kembali di matanya. Namun, Gunawan tahu kemajuan itu rapuh. Akar masalahnya, trauma psikologis, masih belum tersentuh secara mendalam. Dan ancaman dari Stefan semakin nyata. Pria itu kini sering mengunjungi tanpa pemberitahuan, selalu membawa hadiah kecil untuk Lely, buku, bunga, tapi setiap interaksinya terasa seperti pemeriksaan, seolah dia memantau kemajuan Lely untuk dilaporkan pada pihak yang tidak diketahui. Suatu pagi, saat Gunawan tiba, Bu Mira menyambutnya dengan wajah cemas. "Gan, Stefan tadi pagi sudah datang. Dia membawa seseorang, sepertinya dokter." Mereka masuk ruang kerja Pak Hans dan berbicara lama sekali. Suaranya terdengar dari sini. Gunawan mengernyit. "Dokter?" "Iya, tapi bukan dokter langganan Non Lely." Wajahnya asing. Firasat buruk Gunawan terbukti saat Pak Hans memanggilnya ke ruang kerjanya. Di sana, selain Pak Hans dan Stefan, ada seorang pria berjas laboratorium putih, berkacamata, dengan sikap sombong. "Gunawan, ini Dr. Raymond," kata Pak Hans, suaranya datar namun tegang. "Dia adalah spesialis saraf dari Singapura." Stefan yang menghubungkannya. Stefan tersenyum manis, tapi matanya dingin. "Setelah dengar ada perkembangan, saya pikir kita butuh pendapat ahli yang lebih kompeten, Ayah, agar Lely mendapat perawatan terbaik." Dr. Raymond mengangguk, memandang Gunawan dari atas ke bawah. "Jadi, Anda yang menangani pasien selama ini? Dengan latar belakang apa?" "Saya bukan dokter, dokter. Saya hanya membantu dengan terapi fisik dasar dan..." Gunawan berhenti, memilih kata-kata, "dukungan emosional." "Dukungan emosional." Dr. Raymond mencibir. "Ini masalah neurologis, bukan masalah psikologi. Saya sudah melihat riwayat medis Nona Lely.
Ada indikasi lesi mikro pada sumsum tulang belakang yang mungkin terlewat. Saya menyarankan serangkaian tes invasif dan kemungkinan operasi eksplorasi. Operasi. Kata itu seperti petir di telinga Gunawan. Operasi yang tidak perlu bisa memperparah keadaan, atau setidaknya, membuat Lely kembali trauma. Dengan segala hormat, dokter, Gunawan berani menyela. Non Lely sudah menunjukkan kemajuan dengan pendekatan non-invasif. Dia mulai bisa menggerakkan jempol kakinya. Stefan tertawa kecil. Jempol kaki. Itu kemajuan? Dokter Raymond bicara tentang kesembuhan total, bukan gerakan refleks kecil. Ini bukan refleks. Ini gerakan disengaja, bantah Gunawan, mencoba tetap tenang. Pak Hans tampak dilematika. Dia ingin putrinya sembuh, tapi dia juga mudah dipengaruhi oleh janji, kesembuhan total, dari seorang ahli yang dibawa anak haramnya. Dokter Raymond akan memeriksa Lely besok, putus Pak Hans akhirnya. Kita lihat hasil diagnosanya. Gunawan tahu ini adalah manuver Stefan. Dengan membawa dokter, ahli, yang akan mendiagnosis perlunya operasi mahal dan berisiko, Stefan mencapai dua tujuan, mengalihkan perawatan dari Gunawan yang mulai berhasil, dan mungkin, dengan operasi yang berisiko, memastikan Lely tidak akan pernah benar-benar sembuh, atau bahkan lebih buruk. Dia harus bertindak cepat. Malam itu, setelah memastikan Lely sudah tidur, Gunawan menemui Bu Mira di dapur. Bu, saya perlu tahu. Dulu, saat kejadian, siapa saja yang ada di rumah selain Pak Hans, Ibu, dan Non Lely? Bu Mira ragu. Gan, ini berbahaya. Lebih berbahaya jika Non Lely dioperasi tanpa perlu. Saya yakin penyakitnya bukan fisik murni. Terdesak oleh kekhawatiran pada Lely, Bu Mira akhirnya bicara. Waktu itu, Stefan ada di sini. Dia, kebetulan, datang malam itu untuk minta uang pada Pak Hans. Dia ada di ruang tamu, mendengar semua keributan. Bahkan, dia menurunkan suaranya. Setelah Lely jatuh, Stefan yang pertama berlari ke telepon untuk panggil ambulans. Tapi sebelum menelepon, dia sempat membisikkan sesuatu pada Lely yang sedang setengah sadar. Saya tidak dengar apa. Gunawan berdebar. Stefan ada di tempat kejadian. Dan dia membisikkan sesuatu. Apa yang dia bisikkan? Bu, ini penting. Saya tidak tahu. Tapi sejak saat itu, Lely jadi semakin tertutup, bahkan pada ibunya. Seperti takut pada sesuatu. Potongan terakhir mulai masuk. Stefan punya motif, warisan, dan kesempatan, ada di lokasi. Apa yang bisa dia bisikan kepada Lely yang terluka dan trauma, sehingga memperparah kondisi psikologisnya? Gunawan membutuhkan bukti. Dan dia mendapat ide. Keesokan harinya, sebelum Dr. Raymond datang, Gunawan meminta izin pada Lely untuk sesi khusus di taman belakang, jauh dari kemungkinan penyadapan. Duduk di bawah pohon beringin besar, Gunawan langsung to the point. Non Lely, Bu Mira bilang Stefan ada di rumah malam kejadian. Bahkan dia yang telepon ambulans. Lely mengangguk, wajahnya muram. Iya, saya ingat samar-samar. Sebelum menelepon, dia membisikkan sesuatu pada Non. Apa yang dia katakan? Lely mengerutkan kening, berusaha mengingat. Memori itu kabur, tertutup kabut rasa sakit dan syok. Saya tidak yakin. Kepala saya sangat pusing. Suaranya seperti dari jauh. Tapi, tiba-tiba, matanya membelalak. Sedikit memori tersibak. Dia pegang tangan saya. Dan dia bilang, lihat apa yang ayahmu lakukan padamu. Dia lebih memilih ibumu daripada kamu. Dan sekarang dia sudah melukaimu. Jika kamu bisa berjalan lagi, dia akan menyakiti ibu lebih parah. Lebih baik kamu tetap seperti ini, agar ibu selamat. Gunawan merasa darahnya membeku. Itu adalah pemrograman ulang pikiran yang keji. Stefan memanfaatkan keadaan syok Lely untuk menanamkan sugesti yang dalam, bahwa lumpuh adalah bentuk perlindungan untuk ibunya. Dan ketika ibunya meninggal, karena kanker, bukan karena ayahnya, sugesti itu mungkin berubah menjadi, ibu sudah pergi karena kamu gagal melindunginya dengan tetap lumpuh, atau justru semakin mengunci. Kalau kamu sembuh, ayah akan menyakiti kenangan ibu. Dia bilang itu, untuk melindungi ibu. Lely berbisis, air mata mengalir. Dan ibu tetap meninggal. Oh Tuhan! Dia menggenggam kepala. Apakah selama ini, kaki saya menolak bekerja karena saya percaya harus melindungi ibu? Dan sekarang ibu sudah tidak ada. Untuk apa saya sembuh? Non,
Dengarkan saya, Gunawan memegang bahunya, memaksanya untuk menatapnya. Itu adalah kebohongan Stefan. Dia memanfaatkan rasa cinta Non pada ibu. Ayah Non mungkin marah, tapi dia tidak akan pernah menyakiti ibu secara fisik. Dan ibu meninggal karena sakit, bukan karena ayah. Stefan hanya ingin Non tetap lumpuh agar dia bisa menguasai warisan ayah. Mengungkap kebenaran itu menyakitkan, tapi perlu. Leli terguncang hebat. Selama ini, di alam bawah sadarnya, lumpuh adalah tameng, adalah pengorbanan. Sekarang tameng itu ternyata pedang yang diarahkan oleh orang yang tamak. Saat mereka masih dalam proses mencerna, Stefan muncul di pintu taman, diikuti Dr. Raymond dan Pak Hans. Nah, ternyata di sini. Leli, sayang, Dr. Raymond ingin memeriksamu, kata Stefan dengan nada manis. Dr. Raymond mendekat dengan stetoskop menggantung. Nona Leli, saya dengar ada perkembangan kecil. Tapi mari kita lihat kondisi neurologis yang sebenarnya. Gunawan melihat tatapan Leli pada Stefan berubah. Dari netral menjadi jijik dan ketakutan. Stefan menyadarinya dan sedikit bingung. Pemeriksaan berlangsung. Dr. Raymond melakukan tes refleks, mengetuk lutut, menusuk dengan jarum halus di berbagai titik kaki Leli. Leli melaporkan tidak ada rasa sakit, hanya tekanan. Refleks tendon dalam hampir tidak ada. Respons terhadap rangsang nyeri sangat minimal. Ini konsisten dengan kerusakan saraf yang signifikan, simpul Dr. Raymond. Saya sangat menyarankan MRI lanjutan dan persiapan untuk operasi eksplorasi. Mungkin ada jaringan parut atau lesi yang menekan saraf. Tidak, suara itu keluar dari Leli, tegas dan jelas. Semua orang terkejut, termasuk Pak Hans. Leli, ini untuk kebaikanmu, kata Stefan. Saya bilang tidak, teriak Leli, suaranya menggema di taman. Dia menatap Stefan. Saya tahu kebenarannya, Stefan. Saya ingat apa yang kau bisikan padaku malam itu. Wajah Stefan berubah pucat, tapi dia cepat menguasai diri. Apa yang kau bicarakan? Kamu sedang bingung, Leli. Pengaruh obat-obatan waktu itu. Kau bilang, ayah akan menyakiti ibu jika aku sembuh. Kau membuatku takut. Kau sengaja membuatku tetap seperti ini. Leli menangis, tapi kali ini tangisnya adalah kemarahan. Pak Hans terdiam membatu, wajahnya pelan-pelan memerah. Stefan, apa yang dia katakan benar? Ayah, jangan percaya omongannya. Dia tidak stabil secara mental. Lihat saja, dia percaya bisa sembuh dengan bantuan kuli miskin ini. Stefan menunjuk Gunawan dengan penuh kebencian. Dr. Raymond merasa tidak nyaman dengan drama keluarga ini. Mungkin kita lanjutkan diskusi medis di dalam. Tidak ada diskusi. Leli memotong. Saya tidak mau operasi. Saya tidak mau diperiksa oleh dokter yang kau bawa, Stefan. Saya percaya pada Gunawan. Dan saya akan terus berlatih dengannya. Leli, jangan keras kepala, desis Stefan. Cukup. Pak Hans akhirnya bersuara, menggelegar. Dia menatap Stefan dengan mata yang baru terbuka. Kau ada di sana malam itu. Dan kau melakukan itu pada adikmu? Untuk apa? Uang? Warisan? Stefan, tertangkap basah, pertahanannya runtuh. Tapi bukannya menyesal, dia malah membalas dengan kebencian. Ya, untuk warisan. Dia selalu anak emasmu. Sedangkan aku, anak hasil selingkuhan yang kau sembunyikan. Ibu Leli yang sombong itu selalu memperlakukan ibuku seperti sampah. Dan kau, ayah, selalu memprioritaskan mereka. Leli pantas menderita. Dan kau pantas menderita melihatnya. Pengakuan yang penuh racun itu menggantung di udara. Pak Hans terlihat seperti ditampar. Dr. Raymond mengangkat tangan. Saya rasa saya tidak diperlukan di sini. Saya permisi. Dia cepat-cepat pergi, meninggalkan keluarga yang berantakan. Keluar, kata Pak Hans pada Stefan. Suaranya tiba-tiba sangat lelah. Keluar dari rumah ini, dan dari hidupku. Jangan pernah kembali. Stefan tertawa getir. Jangan khawatir, ayah. Tapi ingat, tanpa aku, bisnismu yang mulai goyah siapa yang akan bantu? Putri kesayanganmu yang lumpuh. Dia melirik Gunawan dengan penuh ancaman. Dan kau akan menyesal telah ikut campur. Setelah Stefan pergi dengan marah, suasana hening yang sakit menyelimuti mereka. Leli masih gemetar. Pak Hans tampak 10 tahun lebih tua.
Dia mendekati Leli, berlutut di depan kursi rodanya, tangannya menggenggam tangan Leli. Maafkan ayah, Leli. Maafkan ayah untuk semuanya. Untuk malam itu, untuk Stefan, untuk kematian ibumu. Air mata pria tegar itu akhirnya jatuh. Leli melihat ayahnya, orang yang selama ini dia takuti secara bawah sadar, ternyata juga seorang korban rasa bersalah dan manipulasi anaknya sendiri. Dia melepaskan tangan ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia meraih dan memeluk ayahnya. Pelukan yang canggung, dengan kursi roda di antara mereka, tapi itu adalah awal dari rekonsiliasi. Gunawan mengundurkan diri diam-diam, memberi mereka ruang. Rahasia besar itu akhirnya terbongkar. Penyakit Leli adalah kombinasi trauma fisik, jatuh, trauma psikologis, konflik orang tua, dan sugesti jahat yang sengaja ditanamkan oleh saudara tiri yang iri hati. Lumpuhnya adalah bentuk perlindungan diri yang dipelintir menjadi penjara oleh Stefan. Malam itu, di gubuknya, Gunawan merenung. Musuh terbesar telah terungkap dan diusir. Tapi pertempuran belum selesai. Sekarang, mereka harus menghadapi sisa-sisa racun sugesti itu dalam pikiran Leli. Dan dia harus menemukan cara untuk membebaskan Leli dari belenggu yang telah mengikatnya selama 3 tahun. Tantangan, menyembuhkan, Leli kini memasuki babak baru, babak penyembuhan jiwa yang lebih dalam, di mana musuhnya tidak lagi berada di luar, tetapi bersembunyi di dalam pikiran Leli sendiri. Kebenaran telah membebaskan, tapi juga melukai. Sekarang, apakah Leli cukup kuat untuk menggunakan kebebaran itu untuk benar-benar berdiri? Atau justru beratnya kebenaran akan menghancurkannya sepenuhnya? Itulah yang akan dijawab di babak selanjutnya. Keusiran Stefan dari rumah dan pengakuan mengejutkan Pak Hans membawa kedamaian baru yang rapuh ke Villa Anggrek. Namun, kedamaian itu seperti kaca tipis, jernih tapi mudah pecah. Setelah badai pengungkapan kebenaran berlalu, yang tersisa adalah kelelahan yang mendalam dan tugas berat untuk membangun kembali. Leli menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kesunyian. Dia banyak tidur, seolah-olah tubuh dan pikirannya sedang melakukan reset setelah bertahun-tahun membawa beban rahasia yang salah. Gunawan tetap datang setiap pagi, tetapi sesi mereka berubah bentuk. Kurang latihan fisik, lebih banyak percakapan. Apa yang Non rasakan sekarang, setelah tahu kebenarannya? Tanya Gunawan suatu pagi di beranda. Leli memandang jauh ke arah bukit makam. Kosong. Dan marah. Tapi bukan pada ayah lagi. Pada Stefan. Pada diriku sendiri yang begitu mudah diperdaya. Non tidak mudah diperdaya. Non sedang dalam keadaan syok dan trauma. Itu wajar, ucap Gunawan. Tapi sugesti itu. Lindungi ibu. Itu mengunci saya. Sekarang ibu sudah tiada. Untuk apa saya bangun? Bisik Leli, suaranya penuh keraguan eksistensial. Itulah inti masalahnya sekarang. Motivasi bawah sadarnya untuk tetap lumpuh telah terbongkar sebagai kebohongan. Dia perlu menemukan alasan baru untuk sembuh. Untuk dirinya sendiri. Gunawan mengajaknya melakukan sesuatu yang radikal. Non, hari ini kita tidak akan latihan. Kita akan pergi. Pergi? Kemana? Ke tempat yang berhubungan dengan ibu, tapi bukan tempat yang menyedihkan. Apa tempat favorit ibu dan Non dulu? Leli berpikir sejenak. Taman kota, di dekat danau. Kami sering piknik di sana saat weekend, sebelum semuanya berantakan. Dengan izin Pak Hans yang kini lebih permisif, dan masih diliputi rasa bersalah, mereka berangkat. Bu Mira membantu menaikkan kursi roda Leli ke dalam mobil van yang disewa khusus. Perjalanan singkat itu terasa seperti petualangan besar bagi Leli, yang selama 3 tahun hanya bolak-balik antara rumah, rumah sakit, dan klinik terapi. Taman kota itu masih sama. Rindang, dengan danau kecil di tengahnya. Saat roda kursi Leli menyentuh jalan setapak, dia menarik napas dalam. Bau rumput, persis seperti dulu. Mereka duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, persis di tempat yang dulu sering mereka duduki. Gunawan membuka bekal yang dibuat Bu Mira. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Leli makan di luar rumah dengan perasaan yang relatif ringan. Ibu selalu bawa buah potong. Dia bilang, vitamin dari matahari dan kebahagiaan lebih penting daripada vitamin pil. Kenang Leli sambil tersenyum kecil. Ibu non bijaksana. Iya. Dan saya marah pada Stefan karena menggunakan cinta saya pada ibu untuk menghancurkan saya. Leli mengepalkan tangan. Saya tidak boleh membiarkannya menang. Jadi, untuk apa Non ingin sembuh? Tanya Gunawan lagi, kali ini sambil menatap langsung ke matanya. Leli menatap danau,
melihat anak-anak berlarian, pasangan muda berjalan bergandengan tangan. Saya ingin berjalan lagi. Untuk ibu, yang pasti ingin melihat saya bahagia. Untuk ayah, yang sudah terlalu menderita. Tapi yang paling utama, dia memalingkan muka ke Gunawan, matanya berbinar dengan tekad baru. Untuk saya sendiri. Saya ingin merasakan tanah di bawah kaki saya lagi. Saya ingin menari lagi, meski hanya di kamar saya sendiri. Saya ingin hidup, Gan. Bukan hanya bernapas. Itulah momen transformasi. Dari korban menjadi pejuang. Dari orang yang disembuhkan menjadi pihak yang aktif menyembuhkan dirinya sendiri. Kembali ke Villa Anggrek, semangat Lely berubah total. Dia menjadi murid yang bersemangat. Setiap latihan fisik dijalani dengan fokus dan tekad membara. Mereka tidak lagi hanya fokus pada kaki, tetapi pada keseluruhan tubuh. Gunawan, dengan pengetahuan yang terus bertambah dari buku dan video online, mengajarkannya latihan inti, core, untuk stabilitas, latihan keseimbangan di atas bola, dan yang paling menantang, latihan berdiri di antara bar paralel. Pertama kali mencoba berdiri, dengan seluruh berat tubuhnya ditopang oleh ketiaknya yang bertumpu pada bar besi, Lely gemetar hebat. Bukan karena kakinya lemah, tapi karena ketakutan psikologis yang dalam. Saya takut, Gan. Saya di sini, Non. Saya pegang pinggang Non. Tidak akan jatuh. Dengan keringat bercucuran, Lely perlahan-lahan menempatkan telapak kakinya di lantai. Sensasi dingin lantai kayu menyentuh kulit kakinya. Itu adalah sentuhan pertama yang disadari dalam waktu lama. Dia menangis, tapi kali ini tangis haru. Saya berdiri. Ya, Non berdiri, gumam Gunawan, matanya juga berkaca-kaca. Itu adalah kemenangan besar. Kemajuan setelah itu seperti bola salju. Dari hanya berdiri beberapa detik, menjadi 1 menit. Dari masih bergantung penuh pada lengan, perlahan mulai bisa menahan sebagian berat badan di kaki. Otot-ototnya yang lama tidak digunakan perlahan bangun, meski dengan rasa sakit yang wajar. Pak Hans, yang diam-diam sering mengintip dari balik pintu, tak kuasa menahan air matanya melihat putrinya berjuang. Suatu malam, dia menghampiri Gunawan yang sedang bersiap pulang. Gan, terima kasih. Tidak hanya untuk Lely, tapi untuk saya juga. Kau membuka mata saya. Pak Hans memandangnya dengan rasa hormat yang tulus. Apapun hasilnya nanti, kau sudah mengembalikan anak saya kepada saya. Dan, kau telah mengajarkan saya tentang arti pengampunan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Hubungan antara ayah dan anak itu perlahan membaik. Mereka mulai makan malam bersama lagi, berbicara tentang hal-hal kecil, bahkan sesekali tertawa. Villa yang dulu muram mulai terasa hangat. Namun, ancaman dari Stefan belum benar-benar hilang. Suatu sore, saat Gunawan pulang menuju gubuknya, 2 lelaki berbadan kekar menghadangnya di jalan setapak sepi di Bukit Makam. Kau Gunawan? Tanya salah satunya, suaranya kasar. Iya, ada perlu. Kami dikirim untuk menyampaikan pesan. Jauhkan diri dari keluarga itu. Urusanmu sudah selesai. Gunawan tetap tenang, meski jantungnya berdebar. Saya tidak menerima pesan dari orang yang tidak jelas. Kalau begitu, kami harus buat lebih jelas, geram lelaki itu, mendorong dada Gunawan. Gunawan jatuh terduduk, tapi dia tidak melawan. Dia hanya menatap mereka. Kalau kalian lukai saya, hanya akan membuat Non Lely dan Pak Han semakin yakin bahwa Stefan salah. Apakah itu yang dia mau? Kedua preman itu saling pandang. Tampaknya mereka hanya dibayar untuk mengintimidasi, bukan untuk kekerasan serius. Salah satunya meludah di dekat kaki Gunawan. Kami akan mengawasimu. Hentikan semua ini kalau kau sayang nyawamu. Mereka pergi. Gunawan bangun, membersihkan debu dari celananya. Ancaman itu nyata. Tapi justru semakin menguatkan tekadnya. Stefan takut. Takut karena Lely benar-benar bisa sembuh. Keesokan harinya, Gunawan menceritakan insiden itu pada Pak Hans. Wajah pria itu merah padam. Berdasarkan, dia berani mengancam? Pak Hans mengambil teleponnya, mungkin akan menelepon pengacara atau polisi. Tunggu, Pak, kata Gunawan. Laporkan ke polisi baik, tapi buktinya minim. Yang penting, kita harus lebih waspada. Dan, kita harus percepat proses. Agar Stefan tidak punya waktu lagi untuk merencanakan sesuatu. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu Lely tentang ancaman itu agar tidak mengganggu konsentrasinya.
Fokus mereka sekarang adalah transisi dari berdiri dengan bantuan ke langkah pertama. Gunawan membuatkan sebuah walker, alat bantu jalan, khusus. Latihan pun dimulai. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan fisik dan mental yang paling berat bagi Lely. Setiap kali dia mencoba memindahkan berat badannya untuk melangkah, rasa takut yang irasional menyergap. Sugesti Stefan mungkin sudah terbongkar, tapi jejaknya dalam sistem sarafnya masih ada. Itu seperti mencoba mempercayai kaki yang sudah dikhianati oleh pikiran sendiri selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa, Gan. Rasanya seperti kaki ini bukan milikku, teriak Lely frustrasi suatu hari, setelah gagal lagi. Mereka milik Non Lely, kata Gunawan dengan sabar. Mereka hanya lupa. Ayo kita ingatkan mereka. Dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berlutut, memegang telapak kaki Lely, dan mulai mengobrol dengan kaki itu. Hei, hai kaki. Ini Gunawan. Kalian sudah lama tidur. Sudah waktunya bangun. Non Lely butuh kalian. Ibu di surga juga pasti ingin melihat kalian menari lagi. Lely awalnya terkejut, lalu tersenyum, lalu tertawa kecil. Itu konyol. Tapi entah mengapa, itu berhasil mengurangi ketegangan. Kamu gila, Gan. Mungkin. Tapi coba lagi. Sekarang, bayangkan kaki ini adalah teman lama yang baru bangun tidur. Ajak mereka bergerak perlahan. Dengan suasana yang lebih ringan, Lely mencoba lagi. Dan kali ini, kaki kirinya bergerak maju beberapa sentimeter. Langkah pertama. Tangis kebahagiaan mereka menggema di ruang terapi. Bu Mira yang mendengar dari luar ikut menangis haru. Itu hanya satu langkah kecil, tapi itu adalah lompatan raksasa bagi Lely. Setelah langkah pertama, langkah berikutnya sedikit lebih mudah. Seperti bayi yang belajar berjalan, Lely perlahan-lahan mulai bisa berjalan beberapa langkah dengan berpegangan pada walker, dengan Gunawan selalu di sampingnya, siap menopang. Namun, penyembuhan sejati bukan hanya tentang berjalan. Suatu sore, Lely meminta sesuatu pada ayahnya. Ayah, saya ingin melihat ruang ibu. Ruang musiknya. Ruang itu telah dikunci sejak kematian istrinya. Pak Hans ragu, tapi melihat tekad di mata putrinya, dia setuju. Saat pintu dibuka, aroma masa lalu menyergap mereka. Ruangan itu berdebu, tapi masih penuh dengan kehadiran mendiang Ibu Lely, piano grand, rak partitur, foto-foto pertunjukan. Lely meminta didorong mendekati piano. Dengan tangan yang gemetar, dia membuka tutupnya dan menekan satu tuts. Bunyi yang jernih memenuhi ruangan. Dia menangis, tapi lalu tersenyum. Ibu, saya tidak takut lagi. Dan saya tidak marah lagi. Maafkan saya sudah melupakan musik ini. Dia meminta Gunawan untuk memutar lagu favorit ibunya dari ponselnya. Lagu Moon River, yang lembut mengalun. Lely menutup mata, membiarkan musik menyapu bersih sisa-sisa kesedihan. Dalam keheningan itu, dia berdamai. Dengan kenangan, dengan kepergian, dan dengan dirinya sendiri. Penyembuhan jiwa itu ternyata mempercepat penyembuhan fisik. 2 minggu setelah langkah pertamanya, Lely sudah bisa berjalan sepanjang ruang terapi dengan walker dengan percaya diri. Otot-otot kakinya semakin kuat. Warna kulitnya yang pucat mulai merona. Dia bahkan mulai makan dengan lahap, dan berat badannya yang kurang mulai naik ke angka sehat. Ancaman Stefan? Dia mencoba lagi, kali ini dengan mengirim surat ancaman hukum kepada Gunawan, menuduhnya melakukan praktik medis ilegal. Tapi Pak Hans, dengan sumber dayanya, dengan mudah mematahkannya. Dia bahkan mulai proses hukum untuk mencabut hak waris Stefan atas dasar pengakuan dan ancaman yang dilakukan. Stefan akhirnya kabur, menghilang dari kota, mungkin takut dengan konsekuensi hukum. Musuh telah dikalahkan. Rintangan terbesar sekarang ada di dalam diri Lely sendiri, ketakutan untuk benar-benar melepaskan alat bantu dan berjalan sendirian. Hari penentuan itu datang di penghujung bulan ketiga. Lely berdiri di tengah ruang terapi, hanya berpegangan pada walker ringan. Di seberangnya, sekitar 5 meter, berdiri Gunawan dengan tangan terbuka. Non Lely, lepaskan pegangannya. Dan berjalanlah ke saya. Saya di sini. Saya tidak akan membiarkan Non jatuh. Lely melihat jarak itu. 5 meter terasa seperti 5 kilometer. Dia melihat tangan Gunawan yang terbuka, mata pria itu yang penuh keyakinan padanya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengingat perjalanan panjang mereka, dari penghinaan, tantangan, air mata, kebenaran yang pahit, hingga hari ini. Dia melepaskan pegangannya pada walker.
Kaki-kakinya gemetar. Tapi dia tidak jatuh. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah. 1 langkah. Lalu kaki kiri. 2 langkah. Tubuhnya goyah, tapi dia menemukan keseimbangannya. 3 langkah. 4. Air matanya mengalir, tapi senyumnya semakin lebar. 5 langkah. Dan dia sampai. Tangannya meraih tangan Gunawan yang kuat. Dia tidak jatuh. Dia berjalan sendiri. Saya melakukannya, isaknya. Tubuhnya gemetar hebat karena usaha dan emosi. Ya, Non melakukannya, bisik Gunawan, suaranya serak, menahan tangis haru sendiri. Dia memeluk Leli erat, menopang tubuhnya yang masih lemah. Di pintu, Pak Hans dan Bu Mira berdiri, tak kuasa menahan tangis bahagia. Itu bukan akhir. Masih ada rehabilitasi panjang untuk memperkuat otot dan keseimbangan. Tapi hambatan terbesar, pikiran yang mengunci tubuhnya, telah pecah. Leli bukan lagi wanita lumpuh yang putus asa. Dia adalah seorang pejuang yang telah merebut kembali hidupnya. Malam itu, di balkon kamarnya, Leli berdiri sendiri, dengan berpegangan pada pagar, memandang bintang. Gunawan di bawah, di jalan kompleks, melambai sebelum pulang. Leli melambai balik, senyum cerah di wajahnya yang kini bersinar. Penyembuhan sejati telah terjadi. Bukan hanya pada tubuh Leli, tetapi pada hati seluruh penghuni Villa Anggrek. Mereka telah melalui api pengujian dan keluar lebih kuat. Namun, satu hal masih menggantung, janji yang diucapkan di awal, penuh hina dan keputusasaan. Apakah itu hanya sekedar tantangan, atau akan menjadi sesuatu yang lebih? Babak selanjutnya akan menjawabnya, saat kehidupan baru mereka benar-benar dimulai. 6 bulan kemudian, matahari pagi menyinari jalan setapak berkelok di taman kota. Di atas jalur tersebut, sepasang sepatu kets berwarna putih bergerak mantap, selangkah demi selangkah. Di sampingnya, sepasang sepatu bot kerja yang sederhana mengikuti dengan kecepatan yang sama. Leli berjalan. Tidak dengan walker, tidak dengan tongkat. Hanya dengan keseimbangannya sendiri, meski langkahnya masih sedikit hati-hati. Dia mengenakan tracksuit merah muda, rambutnya diikat tinggi, wajahnya bersinar dengan cahaya sehat yang belum terlihat selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Gunawan berjalan dengan tenang, tangannya selalu siap di dekat siku Leli, sebuah sikap protektif yang telah menjadi kebiasaan. Pelan-pelan saja, Non, bisik Gunawan, saat mereka mendekati sebuah tanjakan kecil. Jangan khawatir, saya kuat, jawab Leli, tersenyum. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menaiki tanjakan itu tanpa berhenti. Saat sampai di puncak, dia mengangkat kedua tangannya, menikmati angin pagi yang sejuk. Lihat, Gan. Saya berhasil. Gunawan tersenyum, senyum lembut yang membuat matanya berbinar. Selalu tahu Non bisa. Inilah rutinitas baru mereka. Setiap pagi, sebelum Gunawan memulai pekerjaannya di kompleks, mereka berjalan-jalan di taman. Latihan sekaligus terapi. Tubuh Leli semakin kuat, langkahnya semakin percaya diri. Dia masih menjalani fisioterapi dengan seorang profesional yang direkomendasikan Pak Hans, tetapi dasar-dasar kekuatan dan keberaniannya dibangun oleh Gunawan. Kehidupan di Villa Anggrek telah berubah total. Suara tawa sering terdengar. Pak Hans, yang dulu dingin dan tegang, kini sering pulang lebih awal untuk makan malam bersama putrinya. Bahkan, dia mulai belajar memasak hidangan kesukaan Leli dari YouTube, dengan hasil yang kadang mengenaskan, tetapi selalu disambut dengan tawa hangat Leli. Hubungan antara ayah dan anak itu telah pulih, dibangun di atas fondasi kejujuran dan pengampunan. Pak Han secara resmi telah memutuskan semua hubungan dengan Stefan dan memulai proses hukum. Warisannya, dia tetapkan, akan sepenuhnya untuk Leli, dengan sebagian dana dikelola untuk yayasan yang membantu penyandang disabilitas trauma, ide Leli. Namun, di tengah kebahagiaan dan pencapaian ini, ada satu hal yang tidak pernah dibicarakan, janji itu. Kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu. Kalimat yang dulu diucapkan dengan penuh kebencian dan keputusasaan itu kini menggantung di antara mereka seperti hantu yang baik. Keduanya menyadarinya, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Bagi Leli, janji itu terkait dengan masa lalunya yang kelam dan sebuah tantangan penuh hina. Bagaimana mungkin mengubahnya menjadi sesuatu yang suci? Bagi Gunawan, itu adalah pengingat akan kesenjangan dunia mereka yang masih ada. Leli sekarang adalah wanita cantik yang mulai hidup kembali, putri seorang pengusaha kaya. Sedangkan dia tetap Gunawan, si penjaga makam. Suatu sore, usai membantu memperbaiki gazebo di taman kompleks,
Gunawan dipanggil oleh Pak Hans ke ruang kerjanya. Kali ini, bukan untuk membahas Lely, melainkan untuk dirinya sendiri. Gunawan, duduklah, kata Pak Hans, serius. Kita perlu bicara tentang masa depanmu. Gunawan duduk, hati berdebar. Apakah ini saatnya dia dipecat? Tugasnya sudah selesai, kan? Aku telah melihat kebaikan, ketekunan, dan kecerdasanmu. Kamu bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga keluargaku. Pak Hans menghela napas. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar terima kasih. Aku ingin menawarkanmu dua hal. Pertama, posisi tetap di perusahaanku. Ada divisi pengelolaan properti yang cocok untukmu. Kamu bisa belajar, dan gajinya tentu jauh lebih baik daripada bekerja serabutan. Gunawan terkejut. Itu adalah tawaran yang menggiurkan. Tapi dia diam, menunggu. Yang kedua, lanjut Pak Hans, matanya menatap tajam, adalah tentang Lely. Dan tentang janji itu. Gunawan menegang. Aku tahu kalian berdua tidak membicarakannya. Tapi sebagai ayah, aku melihat. Aku melihat cara Lely memandangmu. Dan aku melihat cara kamu menjaganya, bukan sebagai kewajiban, tapi... Dia mencari kata, dengan penuh kasih. Gunawan menunduk. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar, Pak. Dan itulah yang membuatmu istimewa, kata Pak Hans. Aku tidak akan memaksakan apapun. Janji itu adalah urusan antara kalian berdua. Tapi yang ingin kukatakan adalah, jangan biarkan rasa tidak layak menghalangimu. Di mataku, kamu lebih layak dari siapapun. Kamu telah membuktikan nilai dirimu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh uang atau gelar. Percakapan itu membekas dalam di hati Gunawan. Malam itu, di gubuknya, dia merenung. Apakah dia mencintai Lely? Ya. Sejak kapan? Mungkin sejak dia melihat keputusasaan di mata gadis itu dan memutuskan untuk tidak pergi. Tapi apakah cinta itu cukup untuk menyeberangi jurang antara mereka? Sementara itu, Lely juga berjuang dengan perasaannya. Di teras rumahnya, ditemani Bu Mira, dia mengungkapkan kegelisahannya. Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa sesuatu pada Gunawan. Tapi saya takut. Takut dia hanya menganggap saya sebagai tanggung jawab. Atau takut janji itu hanya berbagi-bagi dia, sebuah sisa dari masa lalu yang ingin dilupakan. Bu Mira tersenyum bijak. Non Lely, coba lihat dari sudut pandang lain. Janji itu awalnya adalah penghinaan. Iya. Tapi lihatlah apa yang tumbuh dari tanah yang awalnya tandus itu. Sebuah perjalanan yang mengubah kamu, mengubah dia, mengubah semua orang. Mungkin janji itu bukan penjara, Non. Mungkin itu benih. Dan benih itu sudah kalian rawat bersama-sama hingga tumbuh menjadi pohon yang kuat. Sekarang, tinggal memetik buahnya atau tidak. Tapi buahnya tidak akan pernah matang kalau tidak ada yang berani memetik. Lely termenung. Bu Mira benar. Mereka telah mengubah segalanya. Mengubah penghinaan menjadi perjuangan, keputusasaan menjadi harapan. Mengapa mereka tidak bisa mengubah sebuah janji terpaksa menjadi sebuah pilihan cinta? Puncaknya terjadi di perayaan ulang tahun Lely yang ke-23. Pak Hans mengadakan pesta kecil di rumah, hanya untuk keluarga dekat dan beberapa teman lama Lely yang sudah kembali menjalin hubungan. Untuk pertama kalinya, Lely berdiri di tengah tamu-tamunya, menerima ucapan selamat sambil berdiri tegak. Itu adalah momen kemenangan pribadinya. Gunawan hadir, tentu saja. Tapi dia memilih untuk berdiri di pinggir, mengenakan kemeja sederhana yang baru dibeli, merasa seperti ikan di luar air. Lely, dari seberang ruangan, melihat kesendiriannya. Saat potong kue, di depan semua orang, Lely tiba-tiba berkata dengan suara lantang. Sebelum kita potong kue, ada satu orang yang ingin saya beri penghargaan khusus. Seseorang yang tanpa dia, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Semua mata tertuju padanya. Dia mengajarkan saya bahwa kekuatan sejati bukan di kaki, tapi di hati. Dan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari kekayaan atau status, tapi dari kebaikan dan ketekunannya. Dia berjalan, langkah pasti, menyeberangi ruangan menuju Gunawan yang terpana. Semua orang terdiam. Kamera ponsel beberapa tamu merekam. Dia adalah Gunawan. Sahabat, penyelamat, dan orang terpenting dalam hidup saya sekarang. Lely berdiri di hadapan Gunawan, matanya berkaca-kaca namun penuh keyakinan. Dan tentang janji kita, janji yang dulu saya ucapkan untuk menyakiti kamu. Suaranya gemetar, tapi jelas.
Saya ingin mengubahnya. Bukan sebagai pemenuhan janji, tapi sebagai sebuah pilihan. Pilihan dari hati saya yang sudah sembuh. Dia menjulurkan tangannya, mengambil tangan Gunawan yang kaku. Gunawan, apakah kamu bersedia, tidak untuk menikahi saya karena janji itu, tapi apakah kamu bersedia menjalani hidup bersamaku, sebagai pasangan, dengan memulai babak baru kita, tanpa beban masa lalu? Ruang itu senyap. Pak Hans tersenyum lebar, matanya basah. Bu Mira menangis haru. Tamu-tamu lain tertegun, lalu tersentuh. Gunawan melihat mata Leli, wanita yang dulu begitu hancur, kini berdiri kuat dan memilihnya di depan semua orang. Dia melihat ketulusan, cinta, dan keberanian. Semua keraguan, semua rasa tidak layak, menguap di hadapan mata itu. Dia memegang tangan Leli, lalu perlahan-lahan, di hadapan semua orang, dia berlutut. Bukan sebagai bentuk penghambaan, tapi sebagai penghormatan. Non Leli, katanya, suaranya tegas dan jelas terdengar. Saya menerima tantanganmu dulu bukan karena ingin mendapat istri. Saya menerimanya karena saya melihat cahaya di balik keputusasaanmu. Dan selama perjalanan ini, cahaya itu tidak hanya membangunkan kakimu, tetapi juga menghangatkan hidup saya yang dingin. Dia menarik napas. Saya mencintaimu. Dan saya akan dengan bangga menjalani hidup di sampingmu, apapun yang dunia katakan. Dia tidak memiliki cincin. Tapi dari saku kemejanya, dia mengeluarkan sesuatu. Sebuah batu kecil halus, berwarna kehijauan, yang dia ambil dari kolam koi di Villa Anggrek di hari pertama mereka. Ini pengingat kita. Dari mana kita mulai? Maukah kamu menerimanya, dan menerima saya? Leli menangis, tapi dia tersenyum lebar. Ya, Gunawan. Dengan segala hati. Dia menarik Gunawan untuk berdiri, dan mereka berpelukan, diiringi tepuk tangan dan sorak-sorai dari semua orang yang hadir. Itu bukan pertunangan resmi, tapi lebih dari itu, sebuah pengakuan publik dan awal yang baru. Epilog, 2 tahun kemudian. Sebuah studio tari kecil tapi terang benderang di lantai 2 sebuah bangunan sederhana di pusat kota. Di depannya, papan nama sederhana, Sanggar Tari Leli Gunawan, terapi seni untuk pemulihan trauma. Di dalam, beberapa anak-anak dan remaja dengan berbagai keterbatasan fisik dan latar belakang trauma sedang berlatih gerakan dasar tari, dibimbing oleh seorang wanita cantik dengan rambut dikunci rapi, berdiri tegak dengan elegan. Itulah Leli. Di sudut ruangan, seorang pria dengan wajah tenang dan senyum hangat sedang memperbaiki kipas angin yang rusak. Itulah Gunawan. Setelah menikah setahun yang lalu dengan pernikahan sederhana namun penuh sukacita, mereka memutuskan untuk tidak menghabiskan warisan atau hidup dalam kemewahan. Leli menolak tawaran ayahnya untuk tinggal di villa mewah. Sebaliknya, mereka menggunakan sebagian dana yang diberikan Pak Hans untuk mendirikan sanggar ini. Leli mengajar tari sebagai terapi, menggabungkan pengalamannya. Gunawan mengelola operasional sanggar dan tetap bekerja paruh waktu sebagai konsultan perawatan taman. Keahliannya yang dulu diremehkan kini dihargai. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana tapi nyaman di dekat sanggar. Kehidupan mereka tidak sempurna. Kadang Leli masih mengalami hari-hari di mana kakinya terasa berat atau kenangan trauma datang menghantui. Tapi sekarang, dia memiliki Gunawan di sampingnya untuk mengingatkannya bahwa dia kuat. Dan Gunawan, yang dulu hanya melihat hari demi hari, kini memiliki masa depan penuh makna. Pak Hans adalah donatur tetap dan pengunjung setia sanggar. Hubungan mereka sebagai keluarga semakin erat. Bahkan Bu Mira ikut pindah untuk membantu mereka di rumah tangga baru mereka. Suatu sore, usai mengajar, Leli duduk di bangku taman kecil di depan sanggar, menikmati teh hangat. Gunawan duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Matahari sore menyinari wajah mereka yang damai. Pernahkah kamu membayangkan, Gan, bisik Leli, bahwa sebuah tantangan penuh hina akan membawa kita ke sini? Gunawan memandangnya, matanya penuh cinta. Saya hanya bersyukur hari itu saya tidak pergi. Dan saya bersyukur kamu meneriaki saya. Mereka tertawa. Sebuah tawa yang ringan, bebas dari beban. Kisah mereka bukanlah dongeng tentang pangeran yang menyelamatkan putri. Ini adalah kisah tentang dua manusia yang rusak, satu secara fisik dan emosional, satu secara sosial dan ekonomi, yang saling menemukan dan menyembuhkan melalui kebaikan, ketekunan, dan keberanian untuk memaafkan serta mencintai. Leli akhirnya menari lagi. Tidak di panggung megah, tetapi di lantai kayu sanggar mereka, dengan murid-muridnya, dan terkadang, hanya untuk Gunawan di ruang tamu mereka, dengan musik lembut dan hati yang penuh syukur. Dan Gunawan?
Dia tidak lagi hanya merawat makam orang lain. Sekarang, dia membantu Leli merawat mimpi-mimpi yang hidup, menyaksikan bagaimana kebaikan sederhana yang dia tabur di tanah yang paling tandus pun bisa tumbuh menjadi taman yang paling indah.